dia. Tapi agak ajaib loh, lo sama bokap kan lo nggak terlalu deket ya. Tapi poin-poin yang bokap lo ingin tanamkan ke lo masuk dengan sendirinya. Persis banget. Itu kedekatan antara ayah dan anak yang paling dekat di seluruh dunia, tapi layernya beda. Ini kayak beyond banget nih bokap gue. Kayaknya akrab, cuman beda aja. Cara mengakrabinya nggak kayak orang pada umumnya. Yang kayak ya kayak gitu-gitu. Enggak. Gue mah kayak pret gitu. Gue pernah waktu kecil disabet pakai sepatu Bata, merek Bata. Cepret, bentol gue merek Bata tau gak lu? Set, bentolnya merek Bata. Terus gue pakai Speedo lagi, gue gini-giniin biar embos tau gak lu? Wah, embos. Tapi untuk perlakuan itu lo nggak ada dendam? Sama sekali nggak ada. Nggak tahu kenapa. Sampai pada akhirnya di luar kehidupan gue di keluarga gue nih, ketika ada orang mempunyai salah sama gue, kesel. Tapi gue nggak tahu kenapa, gue kayak nggak ada dendam untuk ngebales lagi. Gue bahkan untuk biar Allah yang balas enggak. Bahkan nggak terucap seperti enggak keucap. Ya udah los aja gitu. Los. Tapi kesel. Maksudnya masih ada ladang keselnya gitu di sini. Setiap ketemu sing lagi gitu. Tapi gue nggak pernah ngebales gitu. Nggak pernah ngebales. Kalau dia terpuruk, gue tinggal ketawa aja gitu. Berarti gue nggak capek nih gitu. Nggak pernah gue niatin yang kayak gue pernah dipukul, gue harus balas mukul enggak gitu. Kebanyakan gue dipukulin terus gitu. Nggak pernah balas gitu. Tapi terus karya lo tadi kan sempet panjang, lalu lo nyangka bokap nggak terlalu deket, tapi justru bokap lo yang paling apresiatif untuk karya-karya lo menyadari itu gimana? Pas bokap meninggal, pas gue nemuin ya koper itu yang ada arsip-arsip bokap, arsip-arsip bokap yang wawancara media-media cetak tentang gue gitu. Diarsipin sama dia? Diarsipin. Pecah dong lo pasti? Pecahnya pas udah sendiri tuh, pas udah sendiri malam-malam di rumah. Bokap kan biasanya dia ngopi atau ngeteh di teras sambil ngerokok. Non musik tapi kalau bokap gue tuh kerja tuh non musik. Hening gitu? Hening. Dan kebawa sampai sekarang gue kalau mural, kalau ada musik gue jadi ke-distract. Nah gue tuh pas ngerasa anjing ini dia ngumpulin semua arsip. Ini banget nih, maksudnya dia peduli banget ya. Besoknya gue ke makam bokap, ya gue pecahnya di situ sih. Pecahnya di situ. Ternyata orang yang lo anggap tidak peduli, orang yang menghalang-halangi lo, ternyata yang paling suportif dan peduli. Gue keselnya kenapa dia nggak bilang. Keselnya itu, kan dia udah mati nih, harusnya dia ya lu bilang dong kalau lu ngarsipin ini gitu, biar gue bisa berubah sedikit gitu. Lo maknanya apa? Bokap nggak terbuka ke lo soal dia Nah ini mah egois antar pria aja. Egois ini gue bapak, lu anak, kita sama-sama cowok. Lu pegang teguh pendirian lu, gue pegang teguh pendirian gue gitu. Ya ini cywar tapi ya love relationship gitu. Maksud gue bapak. Iya, gue kayak ya dia juga ya banyak juga tetangga yang gila ya bokap lu nggak habis-habis bangga sama lu ya gitu. Itu ngomong cuman gue ngerasa cuek aja. Gue enggak kok, buktinya kalau sama gue kejem. Iya kejem kayak tai. Kayak tai, bokap gue manggil gue tai loh. Serius? Di rumah? Tai. Tapi kalau lagi itu manggil nama lengkap. Cuma kalau kesel tuh manggil gue tai. Ya pokoknya udah bentukannya nggak enak gitu ya. Tai itu bentukannya nggak enak. Ya udahlah gitu. Jadi udah terbiasa imun gue gitu. Imun gue udah terbiasa banget sama kalau kata bokap kata kakak gue istilah kerennya tuh kayak verbal abusement atau non verbal abusement. Verbal itu. Ya kayak gitu. Wah canggih nih, gue mesti menyebutkan itu nanti gitu. Verbal abusement. Padahal mah gue nggak merasa tersiksa banget sih sebenarnya. Ya kan dari kacamata anak-anak sekarang kan, wah ini KDRT nih. Wah iya. Gue tapi juga gue nggak akan mau bilang zaman ini anak-anak sekarang tuh lembek ya. Enggak, dia udah hidup di zamannya sih. Terus semangat zamannya beda ya. Iya, gue hidup di zaman mereka lagi kalau mereka lembek, ya emang zaman dia lembek ini. Ya udah biarin aja gitu.
Maksud gue untungnya mungkin ya tanpa sadar sebelum bokap gue menghardik gue, dia udah nyuntikin imun dulu gitu, secara emosional, secara Jadi psikis. terukur lah ya hardikannya. Iya. Ya. Jadi gue nggak ngerasa tersiksa gitu. Pada akhirnya ya jadi bangga aja, gue bangga. Gue pernah disabetin sama bokap gue. Bokap gue nggak pernah mukulin ya. Maksudnya dia mukulin nggak pernah, tapi sabet sering. Sabet terus kayak nendang tuh sering. Cuman buat gue jadi yang wah untung dulu gue ditendang ya sama bokap gue. Jadi Kalau nggak punya imun kayak sekarang gitu kan. kayak gitu ya, menarik sih. Soal karya-karya lo sekarang, Po, lo kan ada di fase sekarang asik dimasak nih. Dan lo juga ada apa kayak temen ya, kolaboratif untuk membuat karya. Lo punya rencana apa di karya-karya lo yang sudah sangat terkenal untuk Popo? Aduh, gue untuk karya rencana apa ya? Kadang rencana gue tuh timbul tenggelam sih. Rencana gue dulu pengen banget keliling Indonesia ngejalanin Sowan Project. Sowan Project. Jadi bikin mural di rumah teman, bikin karya di rumah teman, sama masak di rumah teman. Jadi dua-duanya bekerja tuh. Namanya Sowan Project. Di makanan, gue selalu masak nasi goreng. Tapi kan nasi goreng setiap rumah tuh beda-beda ya. Ini makanan paling merdeka kan. Satu itu. Kedua, gue pengen bikin mural di sebuah rumah yang representatif tentang keluarga itu sendiri gitu. Pada akhirnya gue pulang ngebawa culture yang banyak banget nih gitu. Kalau sowan di beberapa tempat tadi. Betul itu. Cuman gue nggak tahu ya, maksud gue ini outputnya video atau buku, gue nggak tahu. Yang kedua, ini masih jalan sih ya, masih jalan. Yang kedua, gue pengen bikin buku tentang alpukat. Tapi parodi, covernya nih parodi novelnya Aan Mansur, Melihat Api Bekerja. Lo melihat alpukat bekerja gitu. Gue selalu cerita ini sih. Nah, gue tuh secara nggak langsung riset tentang alpukat di Indonesia. Udah 7 tahun sama tahun ini ya. Semua lembaran rekamannya tuh nggak ada yang teks, semuanya ilustrasi. Tapi kalau gue acak, lu pilih salah satu, Po ini tentang apa nih? Itu detail banget gue bisa. Tadinya pengen 80 halaman. Tambah lagi. Berkembang nih jadi 7 tahun. Jadi 120 halaman. Jadi sekarang 200 kayaknya. 200 halaman. Dan akhirnya campur sama teks. Tapi teksnya itu cuman nggak ini ya, maksudnya teksnya itu dengan bahasa gue sendiri. Dengan bahasa gue sendiri yang terus tulisan tangan yang gue scan kayak gitu. Nah, gue pengen bikin Melihat alpukat bekerja. Terus dari seru-serunya situ, gue ketemu alpukat adalah placebo. Jadi apa tuh alpukat adalah placebo? Enggak, dia pengantar aja. Sebenarnya nggak ada manfaatnya, tapi itu lu bisa ngebohongin orang dari itu. Gue pengen ini sih, pengen menerjemahkan alpukat yang manfaatnya tuh unlimited. Gue bilang placebo sekalian, biar gue nggak ngikutin patternnya alpukat, nutrisinya alpukat seperti apa, gue nggak yang plek-ketiplek nih. Tapi berdasarkan pengalaman lo dan berdasarkan imajinasi pengalaman, gue ya? bilang nih placebo, tapi lu dengerin gue aja. Orang gue bohongin melalui alpukat, tapi pengalaman ada bener ya. Based on pengalaman lo yang waktu sakit juga kan? Persis banget. Alpukat itu yang menyelamatkan lo. Betul, persis banget. Nah itu belum rampung, banyak teman yang mau support. Terus banyak yang temen yang pengen nulis mukadimahnya, pengantarnya. Tapi gue pengen dari halaman depan sampai halaman belakang gue yang nulis sih. Karena kan ini pengalaman gue nih. Kayak ada temen yang, "Pok, gue deh yang nulis pengantarnya." "Enggak, lu belum kenal gue aja yang nulis." Jadi kayak gue cerita aja gitu, bercerita. Gaya visualnya nanti di dalamnya tuh toilet culture yang lu nggak rapi tulisannya, gambarnya juga nggak rapi.
ada yang rapi, ada yang enggak. Oke. Jadi sesuai ngedennya gimana tuh. Kan kalau ngeden kan bikin gemeter sama enggak kan. Jadi kalau ini jelek banget itu ngedennya lagi enak tuh gitu. Aku jadi inget itu coret-coret di toiletnya Eka Kurniawan itu kan. Oh iya, Kayak ada gua juga pernah lihat. tulisan-tulisan yang Iya. ada di tembok diimajinasikan ternyata percakapan tuh. Oh, Kayak iya. kaca balau itu. Ah. Oke. Kurang lebih kayak gitu lah. Cuman gua ngambil treatmentnya aja kayak pas lagi boker gua nginget, oh iya gua pengen mesti gambar ini nih gitu. Tapi tetap di kertas sih. Ah itu dua kesenian project kesenian itu sih yang pengen gua Sowan sama alpukat tadi. Sowan sama alpukat. Kalau di masakan sih dia tuh playgroundnya lebih Luas. dan lebih nggak ada rencana nih. Di masakan ini lebih nggak ada rencana. Gue karena nggak pernah nongkrong sama ini kali ya, yang cooking school ya. Jadi orang gue motong aja tuh sisa yang, oh ini namanya mince, ini namanya dice. Lu nggak peduli ya? Kan gue kagak peduli gitu. Tapi, oh oke, siap. Gue ini acak, yang ini gimana. Tapi pas udah dirampungin, sebenarnya sih ada ininya juga, ada manfaatnya juga. Cuma gue lama untuk mempelajari itu gitu. Yang kayak, wah gila ya gue kayak yoga gitu. Masak, sedangkan gue mesti cak udah kelar gitu. Yang art school lebih ngomong gitu sama si ininya. Kalau gue ngomong juga, cuman kayaknya gue lebih frontal ngomongnya gitu sama si masakan ini gitu. Nah pada akhirnya si Warpowski nggak punya rencana, tapi dia akan selalu terus menghasilkan nilai-nilai kolaboratif sama extend product. Oke. Menurut gue extend product tuh banyak sih, merchandise sama melihat perilaku konsumen. Oh, karena lo punya orang datang pergi banyak macam-macam ya. Betul. Sama ini, gue pengen buka konsultasi psikologi berdagang. Asik. Orang gue Udah pengen punya modal 5 tahun kan? yang kayak ini, yang kayak, po gue nggak punya modal tapi gue mau dagang. Ayo sini. Warpops itu kayak, ayo semangat kayak gitu. Secara psikologi kayak, gue pengen ngejual makanan, cuman makanan gue nggak terlalu enak. Nah gimana caranya lu bikin nasi goreng Pak Broto, nasi goreng paling nggak enak se-Jakarta kayak gitu ya. Maksud gue lu jangan terlalu di sekat-sekat sama yang enak, yang belum tentu ada batasnya juga gitu. Jadi sekalian aja lu bilang nggak enak. Jadi sekali orang nyoba, lah katanya nggak enak, ini enak. Oh gitu, jadi maksudnya over ekspektasi dong. over ekspektasi. Jadi kayak lu bilang nggak enak, ini enak banget. Lu gimana? Komplainnya kan enak tuh jadinya kan. Beda kalau bilang enak banget, ternyata nggak enak. Iya, kalau udah bilang paling enak se-Jakarta, tiba-tiba biasa aja. Padahal bilang biasa, terus dia, aduh anjing dibilang biasa gitu. Gue pengen kayak gitu sih. Itu strategi lo yang pakai di caption Instagram kayak itu juga. Iya, Warpops yang kayak rasa makanan nomor 2, yang penting harga. Warung Cendana. Jadi ya buat gue, tapi nggak mengurangi rasa belajar lu terhadap makanan sih sebenarnya. Lu bilang aja kayak kan seru nih bilang, ayo main futsal yuk. Aduh, gua nggak bisa lagi main futsal. Padahal dia atlet internasional gitu. Pas tiba-tiba dia main, anjing dia jago banget gitu ya. Kayak ada eksperimen sosial gitu. Gue seneng sih yang kayak gitu-gitu. Lo menjalani hidup sebebas ini pasti ada basicnya kan? Ya iya tuh kalau digali basicnya dari mana ya? Artinya lo udah selesai dengan diri lo udah nggak cemas dengan banyak hal yang basic atau yang harus lo miliki gitu. Mungkin dari perkataan bokap gue lagi nih, balik lagi. Dia selalu bilang gue nggak akan latih kaya. Jadi gue kayak jadi yang gimana ya? Udah deh, lu bikin aja gitu. Emang dasar nggak kelatih kaya orang kaya lu gitu. Jadi kayak ngerasa ketika gue jualan terus nggak ada yang beli, itu gue kayak biasa 1% pun nggak ada sedihnya gue. Kayaknya ada yang kurang nih treatment gue di dagang. Jadi gue ngulik terus aja gitu. Gue nggak yang
nggak pernah nelongso sekalipun ketika gue pulang ke rumah. Ini nggak ada yang beli, sedih banget gue gitu. Nggak pernah, gue selalu yang ini kayaknya harus dibagiin dah, bagiin dulu deh gitu. Oke. Nanti dagang besok gimana? Ya gue ngumpulin duit lagi. Gimana caranya? Gue jadi kayak ada orang bilang bisnis gue nggak bagus. Ada orang yang bilang bisnis gue itu ngelampauin yang udah ada. Tapi gue sendiri, bisnis gue adalah playground. Gue cuman main aja, gue main kok, main doang. Gue nggak ada yang gue seriusin di sini. Gue cuman butuh, kalau memang gue bercanda, kuncinya adalah konsisten. Percuma gue serius nggak konsisten gitu. Jadi, dagang lu bercanda. Ya bercanda juga udah 10 tahun gue bercanda gitu. Jadi daripada lu seriusin ternyata 2 tahun kelar. Iya gitu kan, maksud gue memang harus konsisten gitu. Jadi lu riang aja ya menjalaninya ya. Alhamdulillah. Maksud gue selalu yang kayak seneng banget ya, hari ini di Warpop sih seneng banget ya. Dapat berapa? Dapat 500.000. Kok 500.000 seneng? Lu biasanya 5 juta gitu. Gak tahu kenapa. Kenapa ada yang bikin gue seneng, kenapa ya gitu. Gak tahu, tuh ajaib sih ketika gue bilang Warpopski itu playground. Tapi ada yang ngejaga, admin gue. Ya yang jaga tadi kan. Untuk semua pekerjanya ya profesional, dia lembur dibayar, makan harus bener, vitamin harus ada, terus mood dia juga harus dijaga. Soalnya gue menemukan formula baru sih di dalam Warpopski. Kita selalu mencatat bahan-bahan yang ada gitu sebagai ingredients. Di tahun pertama kita lupa nyatat mood sebagai ingredients, nyatat emosi sebagai ingredients. Buat gua masak itu penting banget. Takaran mood, takaran emosi itu harus ada gitu. Di luar yang ingredients yang lain tadi. Betul. Jadi kalau ingredients sama, kan ada istilah kalau udah beda orang, beda rasa gitu. Ya karena lu nggak masukin mood yang sama di situ gitu. Gua masaknya seneng, dianya gerut tuh, ya beda pasti gitu. Atau lu lebih suka yang ngegerutu daripada gue yang seneng. Ya itu kan ingredients juga gitu. Buat gue, ada yang lupa nih, semenjak dimasukin itu, ingredients itu, Warpopski tuh kayak ngerasa, bang, nih kari ayamnya hari ini asin, tapi abis kok. Tapi ini lebih asin daripada sebelumnya. Ini asin daripada sebelumnya. Tapi kan jadinya kan orang-orang tuh kayak tetap mengapresiasi, tetap ada komplain, tapi tetap abis juga. Iya. Dan bukan nyari selamat. Ya kan lu abis juga, enggak. Kita tetap yang terima gitu ya. Masih ada bumbu dikit nih. Konsekuensinya adalah misalnya kita lagi COVID kan, segala macam. Gue panasin dikit deh. Mungkin ada recook, ada rejuice yang bikin itu turun. Coba lagi, set. Anjing iya asin. Ya kita perlu itu gitu. Enggak yang makanan keluar itu bukan tanggung jawab gue, enggak. Tetap lo menyadari itu sebagai tanggung jawab lo gitu. Betul, betul. Udah yang kayak di sini kan ada menu Portugal kan. Porsi tukang gali. Itu udah ajaib juga. Lo temu tukang-tukang banyak. Enggak, jadi itu kalau pas gua makan di Jogja waktu itu. Gua dulu kan sering gambar di Jogja. Gue selalu ada satu warung makan yang Mas Portugal, porsi tukang gali gitu. Nah, akhirnya gue treatment di sini. Nasinya banyak, lauknya dikit. Kan karena tukang gali mah kan nasinya harus banyak kan. Dia lauknya dikit. Jadi lu makan nasi dulu baru lauk belakangan gitu. Nah, di sini ada treatment itu. Pernah ada yang nggak habis. Nasinya. Kasir gua manggil. Kan ini bukan dipanggil, dia kan nyerahin sendiri kan. Di sini. Ditanyain. Kok nggak habis? Mas, deh kenapa nggak habis? Ya kebanyakan. Lah kan lu sendiri yang minta Portugal. Ya tapi ini kebanyakan. Nggak bisa, lu harus habis. Portugal porsi tukang gali semua makannya habis. Lu harus habis gitu. Udah kenyang, saya bungkus aja deh, saya bayar. Bukan itu poinnya gitu. Lain kali lu kesini, lu jangan minta Portugal. Ngukur diri sendiri lah ya. Ngukur diri sendiri. Ada lagi nih yang kayak nggak habis lagi. Tegur lagi, Mas, nih kenapa nggak habis?
Lah emang harus habis? Lah iya lah lu makan harus habis. Saya kan udah bayar kata dia gitu. Dibalikin duitnya sama anak-anak, dulu masih cash. Bukan itu poinnya. Nih 50.000. Duit lu tadi berapa menunya? 50.000. Nih gue balikin. Sekarang lu keluarin apa yang lu makan. Nggak bisa kan? Enggak, lu harus tanggung jawab apa yang udah lu masukin ke dalam tubuh lu. Apa yang lu udah pesan juga lu udah harus tanggung jawab gitu. Nah, pada akhirnya di sini kita bisa mengkurasi konsumen serakah sama konsumen yang benar-benar tahu nih. Ada, Mas, nasi setengah ya gitu. Tapi kalau nasi kurang bisa nambah nggak? Ya bisa. Warung gue jualan lu bisa nambah gitu. Oke, lauknya banyak terus, Mas, nambah. Berapa Mas? Enggak, gratis. Karena lu udah bayar kan sebelumnya. Jadi gue ngitung HPP itu sebenarnya utuh. Kalau dia mau nambah lagi ya udah masuk di situ. Kalau ada 10 orang yang nambah terus juga ada 10 konsumen, kayaknya nggak 10 yang nambah deh. Ya paling cuma 5 kayak gitu. Ya itu masih masuk lah. Masih masuk sih, secara bisnis masih masuk. Cuman kan kita cuman ngasih tahu pelajaran nih konsumen brengsek nih yang kayak lu ke mana sih yang all you can eat tuh? Ya, Hanamasa. Wah, Hanamasa kayak gitu kan, set lu makan banyak terus sisanya itu buang-buang. Oh, gue pengen banget giniin pala orang. Blek nih itu lu kan makan lu ngambil, kenapa nggak habis gitu. Tanggung jawab lah gitu. Tanggung jawab gitu. Setidaknya maksud gue ini doang lah. Ya ada juga yang nyalain gue yang kayak, lu lagi kenapa ada Portugal? Enggak, gue pengen nyari gara-gara aja gitu. Biar ketemu orang-orang kayak gitu. Jadi persoalan. Tapi lo ini kan mengedukasi orang kan, jadi dia tahu kebutuhannya, tahu sejauh mana dia mau menghabiskan, menghargai masakan. Dan sejauh ini berhasil atau banyak nggak? Banget berhasil. 9 dari 10 pelanggan Warpowski, 9-nya baik banget, 9-nya loyal banget. Ngerti, makan habis, terus taruh lagi di sini, terus kita juga, gue nggak punya SOP yang selesai kayak harus datang kembaliin gitu. Enggak yang kayak terima kasih selamat datang kembali yang bareng-bareng gitu kayak di restoran Jepang, enggak. Yang menemukan konsumen kayak gitu lu harus secara casual bilang terima kasih. Kayak, Mas makasih ya. Nanti datang lagi. Mbak makasih nanti datang lagi. Jadinya anak-anak tuh seneng tuh kalau yang ada datang sini. Lagi ada yang ngerokok di belakang kan. Wah, Kak makasih Kak gitu. Ntar datang lagi gitu. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Sekarang tuh lebih yang kayak, wah gue kenal nih yang kemarin makannya lahap banget kayak gitu. Namanya nggak hafal, tapi perilakunya lu bakalan hafal. Ngenalin ya. Betul. Yang takabur banyak, yang gue mau mesen nasi sei campur cumi campur lidah. Semuanya mau. Terus pada akhirnya protes, Mas kok rasanya aneh ya. Lalu? Ini makanan nggak aneh, tapi yang goblok sih lu kayaknya. Ini nggak ada yang aneh di dunia. Yang cuman ada 2 di dunia. Orang pinter sama elu. Gitu. Udah ya. Tapi mereka secara casual kayak memahami dan nggak yang wah anjing lu warung galak banget. Nggak ada yang kayak gitu sih. Menerima dengan enak juga ya lah. Enak juga. Makanya lo berani pede mengatakan akan buka konsultasi warung karena punya pengalaman lihat pelanggan. Ya konsultasinya juga casual aja yang kayak. Ya ada beberapa sih kayak, gue pengen buka warung nih. Cuman gue nggak tahu ya mesti mulai dari mana gitu. Ada selama 1 tahun ini gue punya 2 temen gue yang mulai usaha konsultasi sama Warpowski bikin apa dan berhasil dua-duanya rame. Dengan menu yang sama atau beda? Menu yang beda. Oke, tapi cara pengelolaannya belajar dari sini. Yang satu pastry, yang satu dia jualan bubur ayam. Padahal Warpowski nggak bisa bikin bubur ayam. Kita cuman yang cara mengendalikan emosi konsumen. Gitu. Berdasarkan dalam tanda kutip nipu. Jadi ya kayak inilah, kayak lu nonton ini Midnight Dinner-nya di Netflix yang Tokyo Story. Itu keren banget ya. Lu punya kitchen bar, lu cerita-cerita, bahkan dia punya
apa ya dibilangnya ya, satu makanan, terus ada yang gini, lu kenapa memesan sup tahu? Sup tahu lu bawa keberuntungan. Gue besok interview, malam ini gue mau makan sup tahu lu. Dia bikin cerita sendiri gitu, fiktif sih, cuman kayak ngebangun sugesti orang untuk kemudian jadi kayak sejarahnya kan di Cina tuh ya, lu makan mie biar umur lu panjang gitu. Iya. Itu kan sugestif semua sebenarnya. Iya. Di-create ya. Kayak iya di-create sendiri. Gue suka tuh sama culture makanan yang orang punya cerita sendiri. Ada gitu. narasinya membuat orang menghargai juga kan. Bener apa enggak ya? Yang paling benar makanan itu dimakan sebenarnya gitu. Jadi tapi gue pengen punya cerita gitu. Kenapa nih nasi goreng apa nih? Apa yang bikin spesial? Apa yang bikin nasi goreng gue biasa aja gitu. Tapi abis makan nasi goreng ini lu dapat rezeki sebanyak butir yang lu makan. Misalnya gitu ya. Tuh dia makan. Orang mau dapat rezeki datang ke sini tuh. Kan datang kan, misalnya datang orangnya kan, datang, kok gue masih gini-gini aja kere abis makan nasi goreng. Lo katanya rezeki jadi banyak. Lu pikir lu hidup sekarang itu bukan rezeki. Yes. Napas sekarang bukan rezeki. Itu rezeki jadi kayak lu mainin aja. Bukan rezeki secara harfiah dapat duit banyak gitu. Tapi lo sehat, lo datang ke sini lagi makan tuh rezeki juga kan. Sampai tahu tarik nafas lu itu setelah lu makan itu dari makan nasi goreng itu sampai lu udah ketemu lagi sebanyak itu butiran nasi gitu. Itu kan rezeki juga gitu. Dimainin aja itunya gitu. Baru paham gue soal makanan sebagai playground ini, apa warung sebagai playground. Ya itulah maksud gue itu. Lu patternnya bikin sendiri. Ketika udah kesusun rapi, lu boleh acak-acak kembali. Itu dari playground kan, terserah gue kan ini ruang gue. Bener. Gitu. Kuncinya harus jujur sih tapi dalam bisnis ya harus jujur. Sama ya lu nggak boleh jahat lah gitu. Maksudnya dagang tuh udah. Kalau memang makanan lu nggak enak, ya lu terima ya, karena layer selera orang beda-beda. Kalau masakan atau warung lu anggap playground, seni lu anggap apa? Seni itu ruang BK. Ruang BK. Bimbingan konsultasi. Bimbingan konseling. Bimbingan konseling atau ini kayak dua ruang yang berbeda, tapi gue dua-duanya suka sih. Berkesenian itu lo bisa juga jadi playground, bisa. Tapi banyak orang melihat karya gue udah terlalu serius. Udah terlalu, gue gambar jelek aja masih ada yang bilang keren gitu. Itu udah mencemaskan buat lo. Iya, kalau buat gue, aduh nggak semenyenangkan dulu nih anjing gitu. Nggak. Gue jadi harus berhati-hati kan untuk berstatement. Takut jadi bumerang atau apa gitu. Nggak semenyenangkan playgroundnya, mungkin akan gue upgrade gitu. Kalau di masakan kan nggak enak pun gue masih bisa. Ini masih tetap menyenangkan gitu. Ini kalau di berkesenian semakin dewasa di berkesenian kayak orangnya tuh semakin harus ada validasi ya maksudnya. Kenapa ya orang-orang tua di berkesenian tuh makin menyebalkan kalau gue ya. Kalau ada yang nggak terima nggak apa-apa sih nyamperin gue gitu. Orang tua gitu ya nyamperin gue gitu. Nih gue udah tua, gue di berkesenian, lu nggak suka sama gue nggak apa-apa. Gitu. Tapi gue melihat kayak temen gue ada misalkan dua orang semakin lama dia semakin tua di dalam berkesenian, dua-duanya semakin menyebalkan. Padahal nggak ada hubungannya sama gue loh. Dua orang ini doang nih punya masalah, cuman menyebalkan aja gitu. Buat gue, apa sih yang mau diurus gitu di dalam berkesenian gitu? Apa yang mau, lu kalau emang mau dagang gitu. Kalau emang lu mau menciptakan problem solve, ciptakan gitu. Tapi buat gue, kasih buktinya gitu. Bukan sekedar wacana di atas diskusinya aja gitu. Menurut analisa lu kenapa makin tua kok seniman makin menyebalkan? Karena nggak menemukan playgroundnya lagi? Atau? Iya, gue nggak ngerasa seneng, makanya gue udah nggak berkolektif lagi. Dalam arti udah gue sendiri aja lah gitu. Gue, ya tapi pertemanan masih lah, masih. Nggak ada ini loh, maksud gue
apa ya? Gue ngerasa kayak di berkesenian tuh kalau ada dua motif yang beda, kenapa harus ada sesuatu komunikasi yang keras gitu? Ada Apa sih? pertentangan gitu. Perdebatan gitu, perdebatannya udah nggak enak ya gitu ya. Padahal sah-sah aja punya Sah-sah banget. Nih kayak makanan, kalau makanan kan lu layernya banyak banget tadi ya. jadi food combine gitu. Ini bisa nggak ya jadi art combine? Anjir. Kayaknya ya itu tadi gua kayak ngerasa ini terserah kalau ada yang nggak setuju. Cuman buat gue 3-4 tahun belakangan ini berkesenian itu lagi menyebalkan buat gue. Makanya lo kayak ngambil jeda, narik diri ke masak ini. Kompleksnya itu menyebalkan gitu. Pemecahannya menyebalkan karena secara individu juga gue kadang gue hidup sama orang yang berkesenian nih. Di luar kehidupan di dalam rumah ya, gue hidup dia keluar ketemu dia sebagai seniman, ketemu di rumah sebagai seniman, tapi sebagai anggota keluarga juga. Pemecahan masalah dia di luar itu nggak ketrit di dalam keluarga. Rumah tangga gitu, nggak di dalam. Lu ngomongin tentang sampah nih di luar, wah ini, tapi di dalam rumah, lu sampah lu berantakan gitu. Gue lagi itu contoh kecilnya. Terus ada contoh lain yang menurut gue, udah deh ini capek banget gue gitu. Gue pengen sendiri aja kayaknya. Ketika ada orang yang bilang, "Pok, karya lu sekarang nggak keren ya, nggak kayak dulu." Itu goalnya. Gitu. Goal gue itu nggak keren. jadi yang sebenarnya sih, gue lagi ngerasa sebel atau enggak? Sebel, terus punya playground yang lain nih, masak nih yang lebih enak nih. Gue tinggalin aja dulu, gue nggak bisa belah badan gue gitu, gue tinggalin dulu aja. Tapi di dalam playground memasak ini gue masih bisa berkesenian juga sih. Ada koneksinya ya sebenarnya. Ini Cuman kayak waktu jeda aja buat tuh ya? Ya, itu jeda. Sesekali gue juga pernah mural, bikin ilustrasi, bikin merchandise, cuman nggak seaktif dulu. Seaktif dulunya yang dinotis orang. Secara kuantiti, gue lebih banyak daripada dulu malah. Oh, cuman nggak lo publish, nggak lo beritakan kemana-mana gitu. Ntar kalau ada yang nanya, mana dong gue lihat, ya nggak mau. Serah gue. Sampai lo mati penasaran. Kayak gitu aja sebenarnya. Yang gue simpan, terus kalau ada yang minta, ini udah ambil gitu. Ya seneng aja, gue nggak bisa ngurangin juga sih. Cuman playgroundnya pengen yang di berkesenian pengen gue restorasi. Seru aja hidup dengan kemerdekaan seperti ini ya. Iya, alhamdulillah kalau ini dibilang merdeka ya, maksud gue masih juga punya rasa cemas atau negative thinking sebenarnya. Sebenarnya pengen dihilangin kecemasan gue sama negative thinking. Ternyata itu bisa kita sadarin, bisa kita nikmatin sebenarnya. Negative thinking sama kecemasan itu gitu. Gue kayaknya harus memelihara kecemasan gue deh. Cuman gue yang kontrol, bukan cemas yang kontrol gue gitu. Jadi ya udahlah gitu. Gue tetap yang gue nggak perlu harus jadi ekonogroho gitu, nggak perlu harus jadi seniman-seniman besar lainnya gitu. Tetap jadi popo yang layernya di situ aja juga nggak apa-apa gitu. Yang nggak punya treatment yang sama. Ya setidaknya gue sadar betul kesenangan yang gue jalanin, gue sadar banget gitu. Jadi itu kayaknya sumber kecukupan gue gitu. Jadi kayak, "Po lu nggak mau ini lagi Po?" gitu. "Enggak, kayak ini cukup deh" gitu. Kayak Warpowski, "Po lu nggak mau buka cabang?" "Kayak cukup deh gini" gitu. "Pengen sih, cuma nanti deh" gitu. Yang pada akhirnya nggak buka-buka cabang gitu. Karena gue selalu seneng banget di sini gitu. Hidup berkesadaran itu lo dari bokap juga? Mungkin kali ya, mungkin ya. Karena sebrengsek itu bokap gue ngeracunin gue sih. Jadi kalau gue bilang enggak pun, gue rasa ada nih pas gue tidur tuh gue dibaca-bacain sama dia gitu kan. Bisa jadi. Lo harus gini nih gitu, yang tiba-tiba gue bangun set. Wah, nempel karena emang sebegitu kuatnya bokap gue. Kayak
Gue ngerasa apa ya? Dia ngerasa gue tuh ngelihat bokap tuh dia seniman besar, karyanya tuh adalah gue. Gue ngerasa itu. Dia seniman, karyanya apa, Pok? Gue nih, gitu. Kalau gue mau menceritakan lebih simpel lagi bokap gue, gitu. Lo ngelihat gue aja itu bokap gue, gitu. Itu yang bikin gue dia sebagai role model atau gue pride banget lah. Cuman bukan dalam bentuk fisik ya, maksudnya gue nggak akan melukis muka dia besar-besar, cuman gue selalu bangga dengan cerita-cerita dia yang gue temuin. Intinya kalau memang kehidupan gue sama bokap gue adalah sekolah, kesalahan bokap gue, ilmu yang salah dari bokap gue itu adalah ilmu yang terbaik yang pernah gue terima gitu. Jadi ini gue lagi nggak sanggup ilmu yang banyak nih yang gue tampung dari bokap. Jadi ya itu yang bikin gue udah kesenian yang ini nih, metode yang kemarin gue temuin udah cukup lah gitu. Gue bersama kolektif apa, gue bersama teman siapa gitu. Cuman nggak mengurangi keseruan sih ketika gue ketemu sama teman-teman dalam kesenian gitu. Gue tetap ngebahas kesenian gitu. Pola bokap lo mendidik lo terapin ke anak juga nggak? Enggak. Itu beda sama sekali. Enggak. Karena sadar bahwa zamannya juga beda ya. Takutnya kesurupan nanti anak gue. Kayak enggak deh. Zaman dia nih kayaknya gue harus ngemantau dia aja. Kalau dia oleng dikit gue lurusin, oleng dikit. Tapi kayaknya kalau metodenya sama, gue takut apa ya? Justru si sirkuit di otak itu beda gitu. Nerimanya beda. Beda. Cahaya beda. Gue biar gue belajar lebih bijaksana, memahami tiap zaman aja gitu. Gue juga mungkin bisa harus lebih banyak belajar di zaman ini gitu. Karena tuntutannya juga beda kan. Betul. Anaknya juga ekspektasinya juga beda. Gue pengen panjang umur melalui hidup adaptif. Bukan tough yang kuat, yang dipukulin kuat, enggak. Gue pengen adaptif aja gitu. Gue rasa itu yang kayak karena badan gue nih nggak terlalu kuat, jadi gue adaptif aja deh gitu. Kalau berantem jarang, dipukul juga sempoyongan, jadi ya yang adaptif aja deh biar nggak harus selalu nurut, nggak harus selalu ngelawan gitu. Tapi in the middle gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan playground yang lo sedang mainkan di masa dan kesenian juga itu nanti ketemu juga tuh. Gue pengen bikin itu berbarengan sih. Mungkin suatu saat Warpowski punya rumah sendiri, di dalamnya ada masak dan sama toko merchandise gue, sama studio. Jadi gue pengen banget punya studio yang bisa dikunjungin sama teman-teman dan bisa disewa. Jadi ada masak, ada visual gitu. Ada studio juga. Ada studio, ada musola. Nah, musola kiblatnya tuh beda-beda tuh tiap hari. Jadi bisa lo puterin. Itu mimpi yang indah tuh kayaknya. Iya gitu. Ya gue pengen di Tebet juga terus itu. Jadi biar ada tempat residensi juga, gue pengen bikin juga gitu. Dan nggak melulu harus seniman ya, residensinya. Lo kalau lo penulis gitu terus atau lo guru, lo bisa residensi, lo bisa ngambil pola kehidupan masyarakat di sekitar gitu, kayak gitu. Itu malah memperkaya juga kan? Iya. Cuman gue nggak mau banyak orang yang ngatur. Gue cita-cita gue diktator, jadi gue harus gue yang ngatur. Jadi harus gue yang ngatur gitu. Ini kayak turunan dari bokapnya nih, bisa jadi asli parah. Ya. Racun. Oke, Po. Siap. Mantap. Aman ya? Aman sekali. Gue udah pencerahan soal masak sebagai playground, kesenian lo ambil jeda dulu karena lagi menyebalkan, lalu ada mimpi yang akan diwujudkan. Mudah-mudahan gue nanti bisa residensi di tempatnya dia. Harus.